Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Ibu berharap semua berada dalam keadaan sehat dan tentunya memiliki semangat yang baru untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada saat ini. Jikalau pada saat ini Tuhan masih izinkan kami mengikuti pembelajaran, kami bersyukur buat berkat-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mohon, karena Tuhan yang memberkati kami lagi, agar kami bisa dimampukan mengikuti pembelajaran meskipun disampaikan melalui video. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk siswa ibu semuanya kelas 6, pada pagi hari ini video yang ibu berikan itu adalah video pembelajaran pada matematika. Khususnya materinya adalah bagian-bagian lingkaran. Nah, coba amati di sekitar kita, apakah ada contoh bagian lingkaran? Di sini ada ibu berikan contoh bagian lingkaran, yaitu bagian dari bola itu ada lingkaran, uang koin, piring, permukaan jam, roda sepeda, cincin. Nah, dan masih banyak lagi contoh benda yang berbentuk lingkaran ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang lingkaran. Nah, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, itu lingkaran ya. Titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, kalau bagian-bagian lingkaran itu ada itu titik pusat, ada diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, tembereng, apotema. Nah, nanti kita akan belajar di slide berikutnya, kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran itu. Nah, yang pertama adalah tentang titik pusat, ya. Yang pertama titik pusat. Nah, coba dia amati gambar di sini lingkaran dengan titik pusat O. Ya. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di samping, titik O merupakan titik pusat pada lingkaran. Nah, ini titik O ini merupakan titik pusat lingkaran. Jadi titik pusat itu titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran ya. Dan pada gambar ini titik O merupakan titik pusat lingkaran. Oke. Kita lanjut, bagian yang kedua adalah diameter. Nah, mari diamati gambarnya. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, diameter adalah garis lurus. Ini garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan dua titik. Titik A dan B maksudnya, tapi dia melalui titik pusat O, ya. Itu pengertian diameter. Garis lurus. Jadi kalau dia garis lurusnya berasal dari sini, tidak melalui titik pusat O, dia bukan diameter, nanti ada namanya. Jadi kalau diameter itu adalah garis lurus, tapi dia harus melalui titik pusat, ya. Nah, panjang diameter disimbolkan dengan D. Pada gambar di samping AB adalah diameter lingkaran, ya. AB adalah diameter lingkaran. Diameter dapat dihitung dengan 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Itu ya menghitung. Jadi diameter itu 2 kali jari-jari ya. Oke, yang selanjutnya adalah jari-jari. Nah, mari kita lihat pada lingkaran ada titik pusat O, ada titik A, B, C pada sisi lingkaran ya. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah,
jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat. Ini titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, titik pada lingkaran. Pada lingkaran ini ada buat contoh 3, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Tapi jangan dianggap pada lingkaran itu hanya 3 titik ya. Lingkaran itu dari kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan titik pusat. Jadi banyak titik pada lingkaran ini. Ibu ambil cuma 3 contohnya, yaitu titik A, B, dan C. Dan jari-jarinya adalah titik OA, OB, dan OC. Nah, itu nanti jari-jari. Jari-jari disimbolkan dengan R. R itu radius ya. Oke. Panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameter. Nah, panjang jari-jarinya ini adalah setengah dari panjang diameter. Tadi kan kalau diameter itu adalah garis lurus ya. Garis lurus yang melewati titik pusat itu diameter. Nah, jari-jarinya setengah dari diameter. Pada gambar di samping, jari-jari lingkaran adalah OA, OB, dan OC ya. OA, OB, dan OC itu yang menjadi jari-jari ya. Oke, yang keempat adalah busur. Mari kita lihat. Nah, ini gambarnya ya. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran. Garis lengkung ini garis lengkungnya. Ya, ini busur. Garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan 2 titik sebarang di lengkungan. Menghubungkan 2 titik sebarang. Bisa aja titiknya di sini, bisa aja di sini, bisa di sini ya. Di sini buat titiknya titik A dan B. Busur lingkaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu busur kecil dan busur besar. Nah, ini busur kecilnya dan ini adalah busur besarnya. Paham maksudnya ya? Ini busur kecilnya dan ini adalah busur besarnya. Nah, pada gambar di samping busur AB. Nah, ini adalah lambang busur ya. Kalau kita mau menuliskan busur AB, lambangnya seperti ini, ada garis lengkung di atasnya. Ya, diperhatikan, ada garis lengkung di atasnya ini menandakan dia busur. Jadi membaca ini adalah busur AB, membaca yang ini ya, busur AB. Jadi pada gambar di samping busur AB merupakan busur lingkaran. Ini busurnya ya. Oke, kita lanjut. Tali busur, yang kelima tali busur. Nah, perhatikan gambarnya ya. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung. Nah, tadi kalau busur adalah garis yang dihubungkan dari titik lengkung ya, titik lengkung yang ada pada lingkaran. Jadi kalau tali busur, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Ini tadi kan sisi lengkungnya, ini busurnya. Ini busurnya, sisi lengkung ini busurnya. Dan tali busurnya adalah yang ini, garis lurus ini. Garis lurus ini, itu yang menjadi tali busurnya. Ya. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Pada gambar di samping garis lurus AB. Nah, ini garis lurus. Garis lurus. Garis lurus merupakan tali busur. Jadi kalau busur yang mana tadi? Busur AB. Busur AB itu ini garis lengkungnya. Itu busur AB. Jadi kalau tali busur AB mana? Tali busur AB garis lurusnya yang menghubungkan kedua titik di sisi lengkung lingkaran ya. Yang keenam, juring. Apa itu juring? Nah, mari kita lihat juringnya. Nah, ini gambar juring ya. Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur. Nah, juring adalah daerah dalam lingkaran. Ini daerah dalam lingkaran yang diarsir ya. Yang diarsir. Ini juring.
yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Yang mana jari-jarinya? OA dengan OB. Dan sebuah busur. Busur yang mana? Tentu busur AB. Ini busur AB. Nah, jadi daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OA dan OB, dan sebuah busur. Itulah juring. Yang ini daerah yang diarsir ya, itulah juring. Pada gambar di samping, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah AOB. Seperti yang bilang tadi, daerah yang dibatasi oleh jari-jari OA dan OB dan busur AB, ya. Yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng. Nah, ini lagi tembereng ya. Beda juring, beda tembereng ya. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, kalau tadi juring itu dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kalau tembereng dibatasi oleh busur AB dengan tali busur AB. Maaf ya, Ibu salah. Busur AC dengan tali busur AC. Ya, tuh Ibu salah mengucapkan tadi. Oke. Pada gambar di samping, daerah berwarna merah, daerah yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC merupakan tembereng. Ini bisa dibedakan ya, tembereng dengan juring ya. Nah, coba lihat dulu. Kalau juring tadi yang bagaimana? Nah, kalau juring ini dibatasi oleh dua jari-jari dengan tali busur. Sementara kalau tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dengan busur. Nah, bisa dibedakan ya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang ke-8 adalah apotema. Nah, apa itu apotema? Mari dilihat ini pada lingkaran gambar apotema ya. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Garis yang menghubungkan titik pusat, ini titik pusatnya titik O, dengan tali busur. Tali busurnya tali AB, tali busur. Dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti dia memiliki sudut 90 derajat, siku-siku ya. Nah, sekali lagi Bu jelaskan, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat. Di sini titik pusatnya O, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Ini tali busur AB. Dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur, tegak lurus. Tegak lurus artinya memiliki sudut siku-siku ya, ini sudut siku-siku 90 derajat. Pada gambar di samping garis OD ini merupakan apotema ya, garis OD-nya yang merupakan, inilah apotema. Garis OD ini ya. Baiklah. Sekarang kita lihat membedakan juring kecil dan juring besar. Nah, boleh diingat kembali tentang juring kecil. Nah, di sini ada gambar juring. Tadi juring katakan itu daerah yang dibatasi oleh jari-jari, dua jari-jari dan busur. Salah satu busur, ya. Ini dia. Nah, di mana juring kecilnya? Nah, juring kecilnya ini. Karena ini dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu OA dengan OB dan tali busur. Nah, sementara yang putih ini kan juga dibatasi oleh dua jari-jari. Ya bukan, yaitu OA dengan OB. Kan dibatasi jari-jari juga daerah yang putih ini. Dan ada juga tali busurnya yang besar, tali busurnya AB. Nah, makanya ini juga juring. Ya, juring. Inilah yang dinamakan juring besar. Ya, juring besar. Tapi biasanya kalau dikatakan juring pada lingkaran itu adalah juring kecil ya. Juring itu AOB. Itu biasanya ya.
Bisa dibedakan bukan juring kecil dengan juring besar? Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya, membedakan tembereng besar dengan tembereng kecil. Nah, ini juga sama. Nah, tadi tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dengan busur AC. Nah, ini yang diarsir. Sementara yang putih ini, warna putih ini juga dibatasi oleh tali busur AC dengan busur AC yang besar ini. Nah, makanya ini dikatakan tembereng kecil dan ini dikatakan tembereng besar. Bisa dibedakan ya? Oke, Ibu harap semua bisa memahami, dan kalau nanti kurang dipahami boleh videonya diulang kembali, diulang-ulang ya. Nah, informasi pentingnya dicatat ya. Latihannya di buku latihan tema buku matematika kelas 6 kelas 13 halaman 63 nomor 1 sampai 5. Oke, semangat. Semangat, semangat, jangan menyerah meskipun pembelajaran melalui video, semangat selalu dan terima kasih. Oke.